Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita membuat regulasi yang memudahkan untuk tumbuh, berkembang di era yang baru ini. Ekosistem sekarang ini ya. Kemarin dengan kita membuat kemudahan UMK itu, maka UMK itu bisa tumbuh, kalau tidak salah sebelum saya lihat datanya sebentar. Coba kita lihat datanya Pak ya. Pertumbuhan UMKM lah istilahnya di Indonesia dari tahun 2018 Pak. Ini di Jakarta ini. Jakarta ya. Sorry Jakarta, oke. Dari 28.000 menjadi 261.000. Itu sama-sama periodenya kira-kira 2 tahun, 2018-2019. Terus setelah kita lakukan deregulasi, relaksasi, dan jemput bola, maka naik dalam periode yang sama itu, periode yang 2 tahun ya, sama 261.000. Wow, 261.000 kenaikannya 4 juta tuh. 750%. Artinya sebelum kita bahas lebih lanjut, saya lihat ya di sini kan tadi kan Pak Anies nyebut jemput bola dalam tanda kutip. Ibu yang di tengah ini kan memegang satu semacam mungkin goodie bag atau mungkin tulisan ya. Urus izin sendiri itu mudah. Artinya ini kenapa tumbuh itu salah satunya yang mereka nggak kedata, mereka sulit dijemput dari Pemprov untuk ngurus izin. Dan kemudian para lurah lewat RW RT itu mengabari warganya datang ke kantor kelurahan. Bawa aja di situ apapun yang dimiliki, ada dokumen-dokumen dia harus bawa, dapat izinnya langsung cepat. Loh, sebelumnya gimana Pak emang? Ya panjang persyaratannya itu yang saya sering sebut. Persyaratannya itu asumsinya kita mau usaha besar, usaha menengah. Dengan cara seperti ini, maka mereka bisa. Terus yang kedua soal zonasi. Selama itu zonasinya bukan zonasi usaha, nggak bisa dapat izin usaha. Nggak bisa ya. Nah itu barangkali kebijakan itu tepat untuk masanya. Ketika memang customer itu datang. Ketika sekarang customer itu komunikasinya virtual, deliverynya juga menggunakan jasa delivery, maka itu menjadi sesuatu yang harus diubah. Jadi intinya hadir memberikan solusi atas masalah apapun yang menghambat kecil tumbuh. Itu beres kan? Spesifik satu-satu. Itu beres dah. Nah, lalu kenyataannya nih di lapangan juga bahwa kompetisi di mereka itu ketat. Ini harus dipikirkan ke depan. Ketatnya gimana Pak? Usaha mikro kecil itu mereka berhadapan dengan kompetisi harga di pasar yang luar biasa. Ini kira-kira Bung Dery ya, kalau dulu misalnya saya beri contoh, mau ngajak anak-anak mau beli seragam pramuka. Dulu kira-kira jalan ke Senen dulu. Senen kan ada toko-toko tuh situ. Iya, betul. Masuk satu toko, terus lihat. Habis itu lihat cocok apa enggak. Betul. Paling kalau nggak cocok pindah ke toko sebelahnya. Kira-kira gitu. Iya, betul. Kalau sekarang carinya online. Dibandingin tuh harganya. Wah, lebih bahaya ya. Yang satu misalnya harganya 25.000, yang satunya harganya 30.000. Goyang yang satunya harganya 20.000. Goyang kan? Terus goyang. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana yang bermodalnya itu kecil masih tetap bisa survive. Karena dalam kompetisi seperti ini yang skalanya besar, mereka bisa ngambil margin lebih kecil. Tapi mereka berusaha dalam skala. Tapi mereka yang usahanya kecil, gak bisa itu survive dengan margin yang terlalu kecil. Susah. Dulu mereka mengandalkan customer yang datang. Ini belum ada, saya belum secara khusus punya solusi. Tapi ini contoh masalah yang muncul baru. Kita kemarin udah selesai ini masalah dimudahkan semua untuk ke marketplace. Betul. Ketika sampai ke marketplace ada kompetisi bebas nih. Udah. Di kompetisi bebas ini ketemu. Nah karena itu mungkin akan ada pergeseran-pergeseran bahwa yang kecil bergeser ke barang-barang yang unik, barang-barang yang khas. Tetapi barang-barang yang sifatnya generik itu barangkali mereka nggak akan terlalu kuat tuh di situ berhadapan dengan pelaku yang lebih besar.
Ini harus kita pikirkan. Kita belum ada solusi khusus. Oke, dan semuanya juga rata-rata pada teriak begitu juga soalnya Pak. Teriaknya kayak misalnya gimana nih, nanya kan ke kita kan dapat DM apa segala macam. Kita mau jualan di marketplace susah. Karena banting-banting harga apa segala macam gitu. Nah, kalau buat pelatihan ke mereka gimana Pak? Gimana cara bangun brand gitu misalnya? Misal. Itu bisa. Ya. Saya melihatnya begini. Penting untuk apa yang kita kerjakan kemarin Jakpreneur. Oke. Jakpreneur itu kalau tidak salah sampai 300 berapa ya jumlahnya. Di Jakarta ini kemarin ada 331.000 anggota Jakpreneur. Oke. Target kita 200.000. Oh, lewat dong. Lewat. Beyond target. Nah, waktu itu kita dapat 300 hasil. Apa sih isinya ini? Coba. Jadi, ini nih. ada kita bangun ya semuanya itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Jadi kita jangan memberikan berdasarkan yang kita mau, bukan berdasarkan yang dibutuhkan. Jadi ketika kita memberikan kepada pelaku usaha mikro, itu cek dulu Anda butuhnya apa. Kami berikan yang Anda butuhkan. Agar tidak subjektif. Satu, nggak subjektif. Yang kedua, kan tujuannya perubahan. Pemerintah ini harus melaporkan ini yang saya sampaikan. Jangan hanya memikirkan apa yang sudah dikerjakan, tapi pikirkan apa yang sudah dihasilkan. Kebanyakan di kita di pemerintahan itu lapor apa yang sudah dikerjakan. Nah, kalau udah dikerjakan saya udah bisa bilang nih, saya sudah buat pelatihan Pak 2.000 kali pelatihan. Iya, hasilnya apa? Ya, oke. Objektif dan goalnya ya. 2.000 pelatihan, 1.000 orang dapat. Nanti hasilnya apa? Oke. Nah, kalau supaya hasil, berarti lihat kebutuhannya apa. Dari situlah kemudian kita berikan. Nah, jadi ini contoh bahwa yang ada anggotanya 331.000 itu, ada yang dapatnya perlunya pelatihan, terus ada yang perlunya pendampingan, dikasih pembinaan nih. 200.000. Oh, beda-beda ya kebutuhannya ya. Kemudian ada yang perlunya izin, fasilitasi izin. Ada yang fasilitasi untuk promosi. Ada yang kebutuhannya adalah pembuatan laporan keuangan. Ada yang kebutuhannya untuk bantuan modal. Nah, itu semua didampingi sesuai kebutuhan masing-masing. Pak, jujur loh Pak, Jakpreneur yang saya tahu cuma satu program. Iya udah, semua juga misalnya pelatihan selesai. Enggak. Ternyata benar-benar sampai sedalam dilihat kebutuhannya mereka ini apa ya? Sampai ada laporan keuangan. Wow, ini bukan seremonial, ini substansial. Jadi, ini makanya bukan cuman apa yang kira-kira bukan apa yang udah kerjain, tapi apa yang sudah dihasilkan. Nah, dengan cara begini, maka itu misalnya ada 37.000 yang merasa kami ini butuhnya pada laporan keuangan. Supaya laporan keuangan ini baik. Nah, kemudian kita ada pendampingnya yang kemudian melakukan pendampingan, yang memberikan bantuan secara ilmu dan lain-lain. Itu yang kita kerjakan. Dan ada 120 kolaborator yang terlibat. Jadi ini adalah orang usaha yang peduli dengan tumbuhnya ekonomi mikro dan kecil di Jakarta. Dan mereka berbagi. Jadi dengan cara seperti itu, maka kita membuat mereka-mereka yang sedang membangun usaha mikro kecil ketemu dengan mentor yang memang berada di pasar juga. Langsung dia praktisi. Bukan kami di pemerintahan. ASN kan yang nggak tahu juga soal ini. ASN itu taunya melaksanakan ketentuan, melaksanakan rencana pemerintah. Tapi kalau bicara tentang marketplace, ya yang tahu pelaku pasar juga dong. Karena itulah mentornya, partnernya dunia usaha juga. Ini semua nih contoh-contoh yang jadi partner semua. Ini brand-brandnya nih ya? Ya, sebagian. Coba sebentar saya cek dulu. Ada brand kopi kesukaan Pak Anies nggak ya? Coba nih, di sini saya suka surprise Pak. Nih, saya tahu kopi kesukaan Pak Anies seperti apa. Coba kita coba buka ya. Ada kan kopinya?
Coba. Nih. Mana? Mana? Coba cek dulu gitu. Oh, dikasih solusi kan semua serba solusi datang, Pak. Masya Lagi ngomongin brand tiba-tiba kopi datang tuh. Mana coba dong kopinya Pak Anies tuh. Tuh, ada Pak kita, Pak. Tuh, sampai ada cup-cupnya juga ada. Mantap. Saya tahu pesanannya, Pak. Tuh. Terima kasih. Ini, Pak. Motorus ini. Monggo Pak, motorus itu boleh, Pak? Coba tadi. Oh, buat saya? Boleh kalau gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Makasih ya. Ya. Sama-sama, Pak. Nah, jadi kita mendorong program Jakpreneur ini agar dia dirasakan sebagai sesuatu yang menumbuhkan, membuat mereka bisa bekerja lebih baik. Oke. Supaya cerita tadi itu yang saya omongkan, ada usaha udah 25 tahun sama terus, itu nggak terjadi lagi. Jangan-jangan Jadi biar dia jangan stagnan. Nah, cuman kan kita kecenderungannya romantis betul ya gitu. Anda 20 tahun konsisten, luar biasa, sabar, tekun. Iya, itu nilai-nilai yang bagus. Tapi nilai stagnansinya jangan ada. Usaha itu harus tumbuh, berkembang, bukan hanya survive. No, itu harus lebih besar daripada survive. Harus growth, harus besar. Nah, biarkan nanti gantian, jadi gede, muncul lagi yang lain, gitu lah kira-kira. Dan kalau dilihat berarti tergantung mindset dari pada saat itu yang menjabat ya, Pak. Artinya kan tadi kan saya lihat Pak Anies bilang bahwa iya, udah 25 tahun ya, bertahan ya. Artinya kan mindsetnya juga harus dibenerin dong, Pak. Iya kan? Kan tergantung pemikiran si pada saat yang menjabat, si pemangku keputusan dan segala macam. Tentu akan mewarnai. Kan kita bayangkan, kalau kita memimpin, maka cara kita memimpin itu harus disesuaikan dengan organisasinya, kemudian skala organisasinya, skop urusannya. Jadi kasih prinsip-prinsipnya. Prinsipnya misalnya tadi saya katakan bahwa dalam semua kebijakan perhatikan ya semua aspek. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Dalam sebuah kebijakan. Wah, ini menarik nih. Nah, jadi semuanya Anda jawab gitu. Nah, saya berikan prinsip harus menghadirkan keadilan sosial. Jadi ketika dia mereview siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana, dalam sebuah kebijakan, dia lihat ini hasil keadilan apa tidak ya? Kalau tidak, berarti harus ada penyesuaian tuh aturannya. Evaluasi. Tadi kita contoh tuh soal jalan yang tadi dilarang. Kalau dilarang terus siapa yang dapat ya? Siapa yang dirugikan ya? Siapa yang diuntungkan ya? Harus diperhatikan dong. Berapa besar ya? Jadi itu contoh-contoh. Kenapa? Karena tidak mungkin